Seluruh yang digantung-gantungkan, kata Nabi SAW, pada leher, yakini ini sebagai ilmu kita, tauhid kita kepada Allah. Namun apabila dibandingkan dengan syirik besar, dia menjadi kecil, karena saking besarnya syirik besar. Kita pun mendengarkan masih sangat banyak yang belum lepas daripada Baik, kita masuk kepada dalil-dalil yang dibawakan oleh dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam judul bab. Dalil yang pertama, wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadis berasal dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardhah, annahu kana ma'a Rasulillah SAW fi ba'di asfarih. Beliau suatu saat mengatakan bahwa beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safar di antara safar-safar Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasula, Rasul kemudian mengutus seseorang, mengirim seseorang untuk menyampaikan kepada seluruh para sahabat yang hadir, alla yubqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladah illa quti'at, agar tidak menyisakan, membiarkan ada sesuatu yang digantung-gantungkan pada leher unta, baik gantungan biasa saja, bergantungan atau gantungan berasal dari watar. Watar itu adalah tali yang biasanya dipakai untuk busur, jenis tali yang biasa dipakai untuk busur memanah, sehingga ditarik anak panah melalui tali itu. Jadi seluruh yang digantung-gantungkan, kata Nabi SAW, pada leher unta illa quti'at, wajib untuk diputuskan. Hadis ini menunjukkan akan haramnya tangkal dan jimat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dipotong, memerintahkan untuk dipotong. Dan ini kebiasaan kaum jahiliyah. Tangkal yang mereka lakukan, yang mereka gantung-gantungkan, tidak hanya di rumah, bahkan sampai kepada hewan-hewan. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kebiasaan orang-orang jahiliyah, Quraisy jahiliyah, sampai kepada hewan mereka pasang tangkal, karena kekhawatiran terhadap mudarat yang akan datang kepada hewan mereka tersebut. Dan kebiasaan kaum jahiliyah meyakini bahwa ketika tangkal itu digantungkan, maka hewannya akan selamat, hewan piaraan mereka akan selamat dari mara bahaya. Dan ini diperintahkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diputuskan. Dan perintah Nabi SAW untuk memutuskannya tanda keharamannya, pertanda bahwa ini suatu yang diharamkan secara syariat, karena diperangi oleh Nabi SAW, diberantas oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan yang menjaga apapun di permukaan bumi hanya satu-satunya penjaga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada bab yang lalu yang kita pelajari,
bahwa yang memberikan mudarat satu-satunya hanya Allah, yang mengangkat mudarat satu-satunya hanya Allah, yang memberikan rahmat, manfaat satu-satunya hanya Allah, yang menghalanginya untuk datang satu-satunya hanya Allah. Tak ada yang bisa melakukan apapun manfaat atau mudarat kecuali hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dialah Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam semesta. Ini dia tauhid. Yakini, hati kita meyakini semuanya Allah yang melakukan, semuanya Allah yang berbuat. Kalau datang pun mudarat, Allah tabaraka wa ta'ala yang telah berkehendak mudarat itu datang. Kalau dia datang, satu-satunya yang bisa mengangkat hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Adapun diyakini bahwa ada satu benda yang bisa melakukan itu, dan benar-benar benda itu yang melakukannya, syirik besar. Karena kita telah memberikan haknya Allah kepada benda itu. Hal yang menjadi khususiyatullah, hak khusus milik Allah, an-nafi'ud dar, yang bisa memberikan mudarat, yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Yang bisa menolak mudarat, yang bisa menolak manfaat supaya tidak datang hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakini ini sebagai ilmu kita, tauhid kita kepada Allah. Hanya dia satu-satunya, esakan dia di dalam manfaat dan mudarat. Dan ini akidah tauhid. Ketika telah diberikan hak itu kepada selain Allah, ketika telah diberikan kemampuan itu kepada selain Allah, maka sesuatu selain Allah itu telah disamakan dengan Allah. Itu dia kesyirikan. Walau hanya kepada benang yang digantungkan di leher hewan, kemudian diyakini benang ini apabila digantungkan di leher hewan, benang ini yang bisa menolak mudarat kepada hewan itu, yang akan datang kepada hewan itu. Jatuh syirik besar. Jatuh syirik apa? Syirik besar jatuhnya. Kenapa? Karena hak Allah yang hanya milik Allah satu-satunya telah diberikan kepada benang. Nampak kesyirikannya? Dia telah menyamakan benang dengan Allah. Dari titik mana? Dari sisi mana? Dari sisi bahwa benang ini bisa menolak mara bahaya yang akan datang ke unta. Qiladah yang digantung-gantungkan oleh mereka di leher hewannya diyakini bisa menolak bahaya yang akan datang ke unta itu. Dan unta tentu tidak hanya unta dan apapun dan hewan apapun dan gantungan apapun. Ya. Maka disinilah letak kesyirikannya dan syirik besarnya. Namun menjadi syirik kecil manakala hanya dijadikan sebagai ikhtiar, sebab, dan hati tetap meyakini Allah tabaraka wa ta'ala yang menolak mudarat. Digantungkan juga, dikerjakan juga gantungan-gantungannya seperti orang-orang jahiliyah menggantungkan, namun Allah tahu isi hati orang yang menggantungkan tidak meyakini bahwa benda ini yang bisa menolak mudarat, benda ini yang bisa menolak mara bahaya. Tidak diyakini seperti itu, tapi dia yakini hanya ini usaha untuk menghindar dari mara bahaya. Namun saya benar-benar yakin yang memberikan perlindungan dari mara bahaya satu-satunya adalah Allah. Tapi caranya begini. Nah, ini jatuh kepada syirik kecil. Dan hati-hati, karena masalah hati di sini.
Dan perlu kita sampaikan terus bahwa masalah hati hanya orang yang punya hati itu yang tahu. Kita tidak bisa menebak, oh Anda jatuh dalam syirik besar, oh Anda jatuh dalam syirik kecil, kita tidak tahu. Karena itu masalah hati. Dan kita tidak punya kemampuan apapun untuk masuk ke dalam hati manusia, mengetahui apa isi hati itu. Namun Allah pasti tahu isi hati itu. Akan tapi wajib untuk kita sampaikan bahwa menggantung-gantungkan seperti itu untuk menjadikannya tangkal dan jimat syirik. Kalau tidak masuk syirik besar, kalau tidak masuk syirik kecil, dua-duanya syirik. Dan syirik kecil adalah dosa besar. Namun apabila dibandingkan dengan syirik besar, dia menjadi kecil. Karena saking besarnya syirik besar. Dan apabila kita lihat kaum muslimin dan kaum muslimat di negeri yang kita hidup di dalamnya, dan kita mendengar cerita kaum muslimin dan kaum muslimat yang hidup yang di negeri yang kita hidup di dalamnya, kita pun mendengarkan masih sangat banyak yang belum lepas daripada tangkal dan jimat. Dan ini penyebabnya adalah hanya Allah yang bisa menilai, bahwa mayoritasnya meyakini bahwa benda itu yang punya kekuatan, benda itu yang punya kemampuan, sehingga jatuh ke dalam syirik besar, waliyadzubillah.